mangkir dari persidangan sebelumnya dalam gugatan cerai terhadap suaminya, Ferry Irawan, Vena Melinda akhirnya datang ke persidangan. Ia tetap hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu, walau dalam keadaan kurang sehat. Ia berharap proses perceraian dirinya itu dapat diselesaikan dengan cepat agar masalah yang dihadapinya tidak berlarut-larut. Ini yang pertama kali aku menggugat sih, karena kan yang kemarin kan aku digugat. Tapi alhamdulillah sekarang udah dengan lawyer aku yang Mas Kris yang baru ya, Mas Kris sama Mas Sandy, aku percayakan sama mereka mudah-mudahan ini cepat selesai. Karena memang harus dilalui ya prosedur seperti ini. Kalau lelah sih mungkin lelahan waktu kasus KDRT ya, tapi aku bisa melewati, artinya ini insya Allah aku bisa lewati. Ini karena baru syuting, bukan karena acara ini so aku make upan, enggak. Aku biasanya juga nggak make upan, nggak full dress gini karena tadi pagi syuting. Aku pikir kalau pulang lagi macet, ya udah sekalian memang hari ini kita harus hadir ya. Karena untuk nentuin apakah ini akhirnya jadi lanjut atau ya, dicabut. Ya seperti itu, aku harus hadir. Dalam sidang lanjutan cerai tersebut, Vena memutuskan mencabut gugatan perceraiannya dengan Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Kuasa hukum Vena mengungkapkan alasan mencabut gugatan cerai terhadap Ferry Irawan lantaran terkendala alamat Ferry. Dan dalam waktu dekat, pihak Vena pun akan mendaftarkan kembali gugatan cerai terhadap suaminya usai penetapan dari Majelis Hakim PA Jakarta Selatan dengan agenda yang sama, Vena menggugat cerai Ferry Irawan. Tadi itu masih agendanya masih mencari alamat daripada tergugat, dan ini kan persidangan yang kedua. Jadi tadi sempat kita dibacakan oleh majelis hakim bahwa memang alamat tersebut tetap tidak patut. Jadi alamat yang pertama tidak patut, yang kedua tidak patut. Jadi kita diberi tanggapan bahwa kita akan mencabut. Dan dalam waktu dekat kita akan daftar ulang lagi. Antara sosial media dengan prosedur hukum beda jauh. Jadi kalau prosedur hukum kan harus benar-benar panggilan tersebut diterima oleh dia gitu loh. Jadi kalau nggak diterima oleh dia dianggap panggilannya tidak patut. Itu ada ininya, ada dasar hukumnya di di HR mengenai panggilan di pasal 122, pasal 123, 24 gitu. Rencananya pendaftaran gugatan cerai tersebut akan didaftarkan pada minggu ini, hanya saja Wijayono Hadi Sukrisno belum mengetahui kapan tepatnya. Sayangnya persidangan cerai yang masih dalam tahap mediasi itu tidak ada perwakilan dari pihak Ferry yang hadir atau menunjuk kuasa hukum untuk mengikuti proses persidangan. Nggak ada lawyer, jadi nggak ada lawyer. Jadi kalau ada lawyer kan kita jelas, kalau ada lawyer. Jadinya ini memang dalam gugatan yang kali ini memang dinyatakan kita cabut. Jadinya bukan masalah ada interaksi antara lawyer ke lawyer. Kalau ada interaksi lawyer ke lawyer ya berarti kan ada tergugatnya. Ini nggak ada tergugatnya sama sekali. Jadinya maka tadi kita cabut dan kita akan ajukan mungkin gugatan goib gitu. Gugatan goib kan makan waktu juga kan. Tapi akan segera kita daftarkan. Jadi minggu ini kita daftarin. Jadinya kita dalam waktu dekat lah setelah penetapan, mungkin besok keluar penetapannya, jadi mungkin besok juga kita akan daftarkan. Vena berharap proses perceraian ini dapat diselesaikan dengan cepat sehingga ia bisa membuka lembaran hidup baru. Ibunda Ferel dan Atala ini sangat berharap agar gugatan cerainya terhadap Ferry dapat segera diselesaikan. Alhamdulillah dari dulu siap ya, hidupnya harus siap lah. Aku nggak pernah kecewa, karena sampai sekarang pun setiap kali sholat aku doain. Yang bersangkutan aja aku doain, supaya kalaupun ketemu lagi bisa bersilaturahmi. Karena kan semuanya udah clear ya, kasus KDRT sudah clear. Jadi kalau aku orangnya fair, kalau udah clear ya clear, nggak ada masalah lagi gitu. Nggak ada sih, karena aku juga nggak niat ada hubungan sama orang lain. Aku niatnya sekarang hanya untuk Ferel, Atala, Fania, apalagi Fania ya, yang harus aku urusin, aku besarkan. Jadi kayaknya aku nggak ada hal yang aku kejar, jadi aku juga ngejalaninnya ya, ini pembelajaran. Dari tadi aku nanya nih sama Mas Kris, sama Mas Sandy, ini kenapa harus jadi begini, di mana celahnya, ini kan hukum adalah celah kan. Ya meskipun aku bukan sarjana hukum, ya ini jadi pembelajaran aja, bahwa memang kita harus paham hukum, ini kaum perempuan ini harus melek hukum. Ada nggak ada perceraian kita harus ngerti gitu.
Vena telah mengajukan gugatan cerai setelah gugatan cerai talak yang diajukan oleh Ferry ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini terjadi karena setelah melakukan banding, Ferry tidak memenuhi kewajibannya untuk mengucapkan ikrar talak yang merupakan syarat untuk cerai talak yang dia daftarkan. Aku terus introspeksi diri lah. Aku nggak pernah nyalain orang, aku sibuk dengan evaluasi diri aja. Pasti aku juga ada kesalahannya yang mungkin kedepannya mudah-mudahan aku bisa lebih baik aja gitu. Nggak ada waktu untuk menyesal, nggak ada waktu untuk marah-marah. Yang paling penting ini jadi pembelajaran aja buat perempuan ya, kita harus ngerti hukum, kita harus melek dan harus belajar, jangan nggak usah disesalin. Udahlah masa lalu ya udahlah, udah lewat semua. Gitu. Sementara itu, suasana hati berbeda dirasakan Aditya Zoni yang tengah merasakan kebahagiaan walaupun hak asuh anak telah jatuh ke tangan mantan istrinya Yasmin O usai diputuskan bercerai oleh Pengadilan Agama. Meski kini telah berpisah, tapi Aditya Zoni memilih untuk terus berhubungan baik dengan mantan istrinya itu. Hal itu dilakukan adik Amar Zoni itu agar tetap bisa memberikan kasih sayangnya kepada anak. Alhamdulillah udah selesai juga kita. Keputusan dari hakim juga kan udah kita akhirnya bercerai. Bukan bercerai sih, sebetulnya kita memutuskan untuk memisahkan diri dulu. Nah, karena kalau menurut saya kami berdua tetap orang tuanya dari Zen. Jadi memang kita wajib dan harus memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada Zen gitu loh. Iya, Yasmin jatuh di tangan ibunya, tapi nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kan memang dari pihak Yasmin tidak ada tidak ada membatasi gitu kan. Alhamdulillah itu yang saya syukuri, karena gimana pun juga Zen juga perlu didikan dari bapaknya gitu. Sempat waktu itu kita mau merencanakan perjanjian, tapi setelah kita pikir-pikir ya berarti dengan surat-surat itu doang gitu loh. Jadi nggak usah ada peraturan, jadi mau ketemu kapan aja silahkan, mau bawa Zen kapan aja silahkan. Soal Yasmin yang mendapatkan hak asuh anak, Aditya mengaku dirinya tak mempermasalahkan hal itu. Yang terpenting baginya, mantan istrinya tak membatasi dirinya untuk bertemu dengan anak. Selain itu, ia juga meminta agar mantan istrinya itu tidak membawanya pulang ke Malaysia. Baginya, Zain adalah anak Indonesia tinggal di Indonesia dan harus tetap menetap di Indonesia. Yasmin nggak balik ke Malaysia. Nggak, tapi kalau misalkan di Malaysia kan ada keluarganya juga, ada rumahnya juga. Dan kalau untuk Zen juga balik ke Malaysia nggak apa-apa kan, karena kan kampungnya dia kan. Jadi untuk seminggu, 2 minggu, sebulan nggak apa-apa di Malaysia sana, asalkan balik lagi ke sini. Ya, penting kan Zen masih tetap tinggal di Indonesia, itu aja sih yang saya minta. Karena memang Zen anak Indonesia, orang Indonesia, jadi lahirnya di Indonesia. Jadi yang saya minta jangan pindah ke warga negaraan sih, itu aja. Menurut Aditya, bahwa anaknya memang tetap harus mendapat didikan dari ayahnya meski orang tuanya tak bersama lagi. Namun diakui Aditya, untuk saat ini ia tengah sibuk dengan pekerjaannya sehingga waktu untuk bersama anak kini menjadi berkurang. Tetaplah harus, karena kan mau bagaimanapun juga itu tanggung jawab saya. Jadi memang untuk masalah nafkah pastilah gitu loh. Nafkah lahir dan batin buat Zen ya. Kalau untuk anak ya pasti ada ya. Sabtu Minggu sih biasa ya, tapi kalau misalkan saya ada waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, silakan ketemu aja gitu loh. Zennya standby. Main bareng sih, terus kalau misalkan, kalau saya kan lagi sibuk juga, lagi ada syuting-syuting, jadi mungkin agak waktunya nggak terlalu banyak ya, kayak kemarin-kemarin. Tapi kalau ketemu Zen ya begitu, kita main bareng, kita tidur bareng gitu lah.